Halo para pendengar sekalian, pernahkah Anda mendengar kisah tentang mayat yang tidak bisa terbakar? Sepanas apapun apinya, hari ini saya akan membawa Anda kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan legenda mengerikan seorang gadis yang menyimpan dendam yang begitu mendalam. Amarahnya begitu kuat hingga membuat krematorium meledak berkeping-keping dan bahkan api pun tak mampu menghancurkan jasadnya sampai orang-orang jahat menerima ganjaran yang setimpal. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita mulai mendengarkan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like sebagai bentuk dukungan untuk saya. Mari kita rasakan kengerian ini bersama-sama. Halo para pendengar sekalian, kisah yang akan saya ceritakan ini adalah peristiwa nyata yang terjadi sekitar 50 tahun yang lalu saat saya masih seorang remaja yang berdarah panas. Coba bayangkan, pada masa itu desa kami masih merupakan pedesaan yang jauh dari kemajuan. Listrik dan air bersih belum masuk. Begitu matahari terbenam, kegelapan akan menyelimuti segalanya. Hanya ada cahaya kelap-kelip dari lampu minyak dan suara jangkrik yang menjadi teman. Pagi itu, udara begitu dingin menusuk tulang. Kabut putih tebal menyelimuti seluruh desa hingga nyaris tak terlihat jalan. Saya sedang meringkuk di bawah selimut tebal dengan nyaman. Namun, ketenangan pagi itu tiba-tiba hancur oleh suara teriakan histeris yang datang dari ujung desa. Suara itu semakin lama semakin mendekat, bercampur dengan suara anjing yang melolong bersahutan, seolah-olah mereka sangat ketakutan akan sesuatu. Saya terlonjak kaget, segera menyambar jaket tua dan berlari keluar untuk melihat apa yang terjadi. Pemandangan yang saya lihat adalah warga desa yang berlarian panik. Wajah semua orang tampak tegang dan pucat pasi. Suara seorang paman berteriak dengan nada bergetar, "Ada mayat ditemukan!" Ada orang mati dibuang di pinggir hutan lebat di arah yang tidak pernah berani dilewati siapapun. Detik itu, jantung saya berdebar kencang, bukan hanya karena dingin, tetapi karena firasat yang mengatakan bahwa ini bukanlah kematian biasa. Ini adalah awal dari mimpi buruk yang akan menghantui kami untuk waktu yang sangat lama. Tanpa menunggu lama, saya segera berlari mengikuti kerumunan untuk melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang harus mengakhiri hidupnya di pagi yang dingin ini. Ketika saya tiba di pinggir hutan, pemandangan di depan saya membuat saya hampir berhenti bernapas. Banyak orang berdiri melingkar, suara bisik-bisik dan spekulasi terdengar riuh. Namun, semua suara itu mendadak senyap ketika saya menyelinap masuk ke tengah kerumunan. Apa yang tampak di depan mata bukanlah mayat yang terbaring tenang seperti yang saya bayangkan, melainkan sosok Nit, gadis yang dikenal paling cantik di desa, putri dari Bibi Wanisa, seorang pedagang sayur di pasar. Kondisinya saat itu begitu menyedihkan dan mengerikan, melampaui kata-kata. Tubuhnya telanjang bulat, tanpa sehelai benang pun. Kulitnya yang putih dipenuhi luka lebam kebiruan dan noda darah yang mengering di sepanjang kakinya. Tapi yang paling menakutkan adalah dia belum mati. Nit masih bernapas, tetapi matanya terbuka lebar dan kaku seperti orang yang kehilangan akal. Dia menjerit melengking dengan liar seperti binatang buas yang terluka parah. "Jangan mendekat! Pergi! Pergi jauh-jauh!" teriak Nit dengan lantang sambil mengibaskan tangannya, menolak siapapun yang mendekat. Bahkan para bibi yang mencoba menutupi tubuhnya dengan sarung pun ia tendang dan cakar hingga semua orang terpaksa mundur. Saya berdiri terpaku dengan perasaan sesak di dada, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi padanya. Mengapa seorang wanita yang dulu ceria dan cantik bisa berada dalam kondisi yang tampak seperti mati selagi hidup ini? Tatapan mata Nit saat itu tidak tertuju pada kami, melainkan menembus ke kehampaan. Seolah dia sedang melihat iblis jahat yang tidak bisa kami lihat. Dan itu membuat bulu kuduk saya merinding tanpa sadar. Ini bukan hanya penganiayaan fisik, melainkan penghancuran jiwa seseorang hingga hancur berkeping-keping di depan mata kami. Setelah hari itu, Nit dibawa ke rumah sakit di kota untuk dirawat. Luka fisiknya bisa disembuhkan oleh dokter dengan mudah.
Tetapi luka di hatinya, tuan-tuan, terlalu dalam untuk disembuhkan oleh obat apapun. Coba bayangkan, dari seorang gadis yang ceria dan suka menyapa orang, dia berubah menjadi seperti boneka tanpa jiwa. Nit hanya duduk melamun. Sepasang mata indahnya yang dulu bersinar, kini kosong dan gelap seperti lubang tanpa dasar. Dia tidak mau berbicara dengan siapapun, bahkan sepatah kata pun. Tidak peduli seberapa keras Bibi Wanisa, ibunya, mencoba memeluk, menenangkan atau menangis memohon, Nit hanya bisa duduk diam. Begitu diam hingga menakutkan, seolah-olah jiwanya telah meninggalkan raganya sejak detik itu. Tetapi yang membuat kami, warga desa, paling sakit hati dan marah adalah sikap polisi. Bukannya mereka segera menyelidiki dan mencari pelaku perbuatan keji ini, mereka malah menyimpulkan kasus ini dengan mudah, seolah-olah tidak penting, dengan mengatakan bahwa ini hanyalah masalah perselingkuhan, pertengkaran suami istri, atau bahkan Nit sendiri yang tidak waras dan mengarang cerita untuk mencari perhatian. Terdengar menyebalkan, bukan? Meskipun kondisi Nit begitu parah, mereka malah mengabaikannya dan membiarkan penjahat itu berkeliaran bebas. Warga desa mulai bergosip. Ada yang kasihan, ada pula yang menyalahkannya, mengatakan bahwa Nit sendiri yang tidak berperilaku baik. Kata-kata orang inilah yang lebih tajam dari pisau, mengiris hati seorang ibu dan Nit sendiri, membuatnya semakin terluka. Tanpa ada yang tahu bahwa kebisuan Nit saat itu bukanlah tanda menyerah, melainkan akumulasi dendam, rasa sakit, dan penderitaan yang menunggu hari untuk meledak dalam bentuk yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun. Beberapa minggu berlalu, Nit diizinkan pulang untuk beristirahat di rumah. Bibi Wanisa sangat senang, berharap suasana rumah yang lama akan membantu kondisi putrinya membaik. Namun, harapan itu begitu tipis. Karena pada dini hari berikutnya, saat kabut tipis masih menyelimuti, saya terbangun oleh suara jeritan yang lebih melengking daripada hari pertama kami menemukan Nit. Suara itu berasal dari rumah Bibi Wanisa. Karena penasaran, saya segera berlari untuk melihat. Pemandangan di depan mata saya adalah gambaran yang akan membekas hingga hari ini. Di bawah pohon ketapang besar yang rindang di depan rumah, jasad Nit tergantung di udara. Tali tebal melilit erat di lehernya. Tubuhnya berayun pelan mengikuti hembusan angin. Namun, yang membuat bulu kuduk saya merinding bukan hanya kematiannya, melainkan wajah Nit. Wajah itu tidak tampak sedih atau damai sama sekali. Wajahnya membiru dan terdistorsi, matanya melotot keluar dari rongganya, menatap tajam ke tanah dengan penuh dendam dan kebencian. Lidahnya menjulur panjang dari mulutnya, seolah dia sedang meneriakkan kutukan kepada seseorang hingga napas terakhirnya. Warga desa yang datang melihat serentak mengangkat tangan ke atas kepala. Beberapa bahkan memalingkan muka karena ngeri. Suasana di bawah pohon ketapang hari itu terasa sangat dingin, seolah-olah kematian Nit telah meninggalkan sesuatu yang lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Di tengah tangisan histeris Bibi Wanisa, petugas penyelamat membantu menurunkan jasad Nit yang tak bernyawa dari dahan besar. Namun, saat mereka hendak membuka genggaman tangan Nit yang terkepal erat, mereka menemukan secari kertas yang termas di tangan kanannya. Bibi Wanisa segera menyambarnya dan membacanya dengan tangan gemetar, berharap itu adalah wasiat terakhir atau ucapan selamat tinggal dari putrinya. Namun, apa yang tertulis di kertas itu membuat semua orang yang mengetahuinya merinding hingga ke tulang. Itu bukan surat bunuh diri untuk meminta pengampunan, melainkan surat kutukan yang penuh dengan dendam dan kebencian. Pesan di dalamnya ditulis dengan tulisan tangan yang acak-acakan bercampur dengan emosi yang kuat. "Ibu, jangan bakar mayatku. Simpan saja jasadku seperti ini. Biarkan membusuk, biarkan bau.
biarkan aku menjadi hantu penasaran yang menjaga desa ini sampai orang-orang jahat yang melakukan ini padaku menerima ganjaran mereka." Dia menumpahkan rasa sakitnya ke dalam kertas itu. Setiap huruf menceritakan frustrasinya karena hukum tidak bisa berbuat apa-apa terhadap orang yang bersalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk mengorbankan hidupnya sendiri demi mendapatkan keadilan versi arwah penendam. Setelah selesai membaca, Bibi Wanisa langsung pingsan, meninggalkan warga desa yang saling pandang dengan ketakutan karena permintaan itu sangat tidak wajar dan terdengar seperti deklarasi perang dari arwah penasaran yang siap membalas dendam pada siapapun yang menghalanginya. Berita tentang surat kutukan Nit menyebar lebih cepat dari api. Warga desa berkumpul dan berbicara dengan ketakutan. Tidak ada yang berani melewati depan rumah Bibi Wanisa di malam hari. Namun, orang yang paling gelisah bukanlah warga biasa, melainkan kepala desa Wud dan tetua desa Maisak, tokoh berpengaruh di daerah itu. Keduanya segera datang ke rumah duka dengan wajah tegang. Mereka mencoba membujuk Bibi Wanisa yang sedang berduka dengan berbagai alasan. Mulai dari ketertiban desa, reputasi, hingga kepercayaan kuno bahwa menyimpan mayat orang yang mati tidak wajar di rumah akan membawa sial. Percayalah padaku, Ibu Wanisa. Bakar saja dia secepatnya agar semua ini berakhir. Arwah Nit bisa pergi dengan tenang, tidak perlu menderita menjadi hantu gentayangan seperti ini. Kata kepala desa Wud mencoba membujuk dengan suara tegas, setengah memaksa, setengah memohon. Namun, jauh di lubuk hati, saya rasa semua orang bisa melihat bahwa para petinggi itu tidak benar-benar peduli pada Nit atau Wanisa. Mereka takut jika permintaan Nit diikuti, skandal yang mereka coba tutupi akan terungkap, atau mereka takut pada kutukan yang dinyatakan Nit dalam surat itu. Bibi Wanisa yang hatinya sedang lemah dan tertekan oleh orang-orang berkuasa hanya bisa mengangguk pasrah sambil menangis. Setuju untuk mengadakan upacara pemakaman dan membakar jasad putrinya secepat mungkin, tanpa menyadari bahwa keputusan ini adalah pemicu ledakan besar yang akan membawa bencana ke desa dengan cara yang tak terduga. Setelah kesepakatan tercapai, upacara pemakaman Nit diadakan di aula vihara di ujung desa. Suasana selama 3 hari 3 malam itu sangat berbeda dari pemakaman biasa. Tidak ada obrolan atau canda tawa, tidak ada permainan kartu untuk menemani jenazah seperti biasanya. Hanya ada keheningan yang menyesakan. Warga desa yang datang hanya duduk diam menunduk, bahkan tidak berani melirik ke arah peti mati putih yang berdiri tegak di tengah aula. Angin dingin berhembus sesekali, membawa aroma dupa dan bunga cendana yang menyengat, membuat suasana semakin mencekam dan menakutkan. Suara biksu yang melantunkan doa setiap malam terdengar aneh dan menyayat hati. Seolah-olah doa itu tidak sampai ke arwah almarhumah, melainkan justru membangkitkan sesuatu yang lain. Saya perhatikan bahkan anjing-anjing vihara yang biasanya berkeliaran di aula malam itu malah berkumpul dan melolong di depan gerbang, tidak berani mendekati area upacara. Dan setiap kali lolongan anjing itu bersahutan, bulu kuduk saya sontak berdiri. Coba bayangkan, di tengah kegelapan dan lantunan doa, tatapan dari foto di depan peti mati itu terlihat begitu dingin dan penuh dendam. Seolah-olah Nit sedang mengawasi kami semua dari sudut gelap aula, menunggu saatnya untuk membalas dendam sesuai janjinya. Hingga tiba waktu sore hari, saatnya untuk memindahkan peti mati ke krematorium, peristiwa tak terduga pun terjadi. Biasanya, tugas memikul peti mati dilakukan oleh para pria tegap di desa. Kali ini, sekelompok penebang kayu sekitar 6 orang datang membantu. Mereka adalah pria-pria berbadan kekar dan kuat yang biasa mengangkat gelondongan kayu besar sambil mendaki bukit dengan mudah. Namun, ketika mereka mengambil posisi di keempat sudut peti dan bersiap mengangkatnya ke bahu mereka, hal yang mengejutkan terjadi. Peti mati itu terasa sangat berat, seolah-olah dipaku ke lantai aula. Hup,
Hup, teriak kepala pekerja memberi aba-aba, tetapi sekeras apapun mereka berusaha hingga wajah mereka memerah dan urat leher menonjol, peti mati seorang gadis kecil itu tidak bergerak sedikit pun. Benda itu diam tak bergeming seperti batu raksasa. Warga desa yang menonton mulai berbisik-bisik kaget. Beberapa mulai berkata dengan suara bergetar, "Ini tidak normal." Nit tidak mau pergi. Nit tidak mau dibakar seperti yang dia wasiatkan. Saya melihat raut wajah para pemikul itu. Mereka saling pandang dengan bingung dan ketakutan yang jelas. Keringat membasahi wajah mereka karena beban yang mereka rasakan bukan hanya berat kayu dan jasad, melainkan seperti ada tarikan kuat dari kekuatan gaib yang tak terlihat yang menahan peti itu dengan sekuat tenaga, tidak membiarkan siapapun membawanya ke dalam api. Suasana saat itu begitu tegang hingga nyaris meledak. Rasa takut mulai menyelimuti hati semua orang, karena ini adalah pertanda pertama bahwa kutukan dalam surat wasiat itu akan menjadi kenyataan. Situasi semakin kacau. Suara bisik-bisik semakin kencang hingga tidak jelas. Beberapa warga desa mulai menyerah dan ingin pulang karena takut akan kutukan. Di tengah kekacauan itu, Biksu Maisak, kepala vihara yang dikenal sakti, berjalan mendekat dengan tenang. Dengan sekali pandang, beliau langsung tahu apa yang terjadi. Beliau tidak banyak bicara, hanya memerintahkan muridnya untuk mengambil semangkuk air suci beserta ranting delima untuk memercikannya. Biksu itu berjalan mengelilingi peti mati sebanyak 3 kali sambil mulutnya komat kamit melantunkan mantra yang tidak dimengerti siapapun. Suara mantranya menggema di seluruh aula, membuat semua suara lain menjadi hening secara ajaib. Kemudian beliau memercikan air suci ke peti mati hingga basah kuyup. Dan momen pentingnya ada di sini. Biksu Maisak membungkuk dan berbisik di dekat kepala peti mati, seolah sedang berbicara dengan seseorang di dalamnya. Beliau berkata dengan lembut namun tegas, "Nit, pergilah nak, ikhlaskanlah. Karma adalah urusan masing-masing. Biarkan mereka menanggungnya sendiri. Janganlah saling menyimpan dendam. Pergilah ke alam yang lebih baik." Setelah selesai berbicara, biksu itu menoleh dan mengangguk kepada para pemikul untuk mencoba mengangkatnya lagi. Dan luar biasa, para pendengar. Peti mati yang tadinya seberat batu, kini terasa ringan seperti kapas. Para pemikul nyaris tidak perlu mengeluarkan tenaga. Mereka segera mengangkat peti itu ke bahu mereka dan setengah berjalan, setengah berlari menuju krematorium, tanpa menyadari bahwa persetujuan Nit untuk pergi bukan karena dia telah mengampuni, tetapi mungkin dia sedang menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya dengan lebih jelas. Setibanya di depan krematorium, semuanya tampak berjalan lancar. Juru pemakaman memasukkan peti mati ke dalam tungku sesuai prosedur. Krematorium pada masa itu terbuat dari bata dan semen kuno, berbentuk seperti pagoda persegi yang terlihat sakral dan tua. Setelah semua orang meletakkan bunga cendana, juru pemakaman mulai menyalakan api. Suara kayu yang terbakar berderak terdengar dari dalam tungku. Asap kelabu mulai mengepul dari cerobong asap di atas. Semua orang berdiri hening, menunggu untuk mengantar arwah Nit untuk terakhir kalinya. Namun, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Di tengah deru api yang membara, terdengar suara lain menyela. Suara itu bukan suara kayu patah atau semen retak, melainkan suara jeritan para pendengar. Jeritan melengking seorang wanita yang tinggi dan menusuk telinga, bergema dari dalam tungku pembakaran. "Tri!" Suara itu terdengar panjang dan penuh penderitaan, seperti orang hidup yang sedang dibakar hidup-hidup. Warga desa yang berdiri di dekatnya sontak terkejut. Beberapa bahkan ikut menjerit ketakutan. Anjing-anjing vihara yang tadinya melolong kini lari tunggang langgang masuk ke dalam hutan. Saya berdiri kaku, kaki gemetar tak terkendali.
Mata saya terpaku pada pintu tungku. Jeritan itu terus berlanjut. Diselingi suara gedebuk-gedebuk seolah ada seseorang yang memukul dinding tungku dari dalam dengan panik, mencoba melarikan diri dari neraka dunia itu. Detik itu, tidak ada yang berani bergerak atau bahkan bernapas dengan kencang karena rasa takut menjalari setiap orang hingga ke tulang sumsum. Belum lagi jeritan itu mereda, suara ledakan dahsyat menggelegar menyusul. Duar! Suaranya seperti bom yang meledak di tengah vihara, membuat tanah bergetar hebat. Debu semen dan pecahan bata berjatuhan seperti hujan. Warga desa serentak tiarap di tanah karena takut krematorium akan runtuh menimpa mereka. Namun, apa yang terlihat setelah debu mereda jauh lebih mengerikan. Dinding krematorium yang terbuat dari bata tebal retak besar, memanjang dari cerobong asap hingga ke dasar. Retakan itu cukup lebar untuk dimasuki kepalan tangan. Asap hitam pekat mengepul keluar dari retakan itu seperti ular raksasa yang siap mematuk orang-orang. Bau hangus menyengat di mana-mana. Tapi yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika kami mencoba mengintip ke dalam retakan itu. Pemandangan yang terlihat adalah api yang berkobar hebat, membakar semua yang ada di jalannya. Namun, peti mati Nit yang berdiri tegak di tengah kobaran api tampak tidak terpengaruh sama sekali oleh panas yang membara. Peti itu tetap kokoh berdiri di tengah struktur krematorium yang hampir runtuh. Detik itu, semua orang sadar betul bahwa ini bukan kecelakaan atau karena bangunan yang sudah tua, melainkan kekuatan gaib dari arwah Nit yang seolah-olah menyatakan bahwa jasadnya tidak akan pernah hangus terbakar sesuai keinginan siapapun. Situasi memburuk hingga titik puncak. Tetua desa Maisak berteriak memerintahkan juru pemakaman dan warga desa untuk memadamkan api sekarang juga sebelum krematorium runtuh dan menimpa jenazah untuk kedua kalinya. Warga desa segera berlari mengambil air dari tempayan di samping aula dan menyiramkannya ke dalam tungku dan melalui retakan dengan panik. Suara air bertemu api mendesis keras, asap mengepul tebal hingga pandangan terhalang. Butuh beberapa saat hingga api padam membuat semua orang kelelahan. Ketika asap menipis, juru pemakaman dan beberapa orang pemberani perlahan-lahan membantu menarik peti mati keluar dari tungku. Kondisi luar peti hanya sedikit hangus. Tetapi ketika mereka memutuskan untuk membuka tutup peti untuk memeriksa kondisi jenazah di dalamnya, semua orang yang mengintip terperanjat. Mereka mundur serentak dengan ngeri karena pemandangan yang mereka lihat adalah jasad Nit yang masih terbaring tenang dalam kondisi yang sama persis seperti sebelum dimasukkan ke tungku, tanpa ada yang berubah. Pakaian, wajah, dan rambutnya masih utuh. Tidak ada tanda-tanda terbakar sedikit pun. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Hanya saja kondisi jenazahnya terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Lidah yang sudah menjulur kini tampak lebih panjang. Matanya yang tadinya melotot kini semakin menonjol keluar seolah hampir copot. Dan yang terpenting, kulitnya pucat kebiruan, kontras dengan bekas tali yang melilit lehernya. Saya mendengar warga desa berbisik dengan suara gemetar, arwah penasaran itu sangat sakti. Api biasa tidak akan bisa melukainya. Dia akan terus menghantui sampai dendamnya terbalas. Suasana saat itu hening mencekam hingga terdengar suara napas sendiri. Ketakutan menyebar ke seluruh penjuru. Karena kini jenazah Nit bukan lagi jenazah biasa, melainkan benda terkutuk yang tidak ada seorang pun berani menyentuhnya. Melihat dengan mata kepala sendiri bahwa api di krematorium tidak mampu menyentuh jasad Nit dan krematorium itu sendiri rusak parah hingga tak bisa digunakan lagi, rasa takut mulai berubah menjadi kekacauan. Beberapa warga desa mulai mundur dan pulang karena tidak mau terlibat lagi dengan kutukan ini. Namun, kepala desa dan biksu Maisak berdiskusi dengan wajah tegang. Beliau berkata, jika dibiarkan seperti ini, akan membawa sial bagi desa. Disimpan pun tidak bisa, dikubur pun takut. Ibu Pertiwi tidak akan menerima.
Karena tidak bisa dibakar di krematorium, maka harus menggunakan cara kuno yang biasa dilakukan oleh nenek moyang, yaitu pembakaran di atas tumpukan kayu bakar atau pembakaran di tempat terbuka. Cara ini terdengar primitif dan mengerikan bagi generasi saya. Tetapi dalam situasi tanpa pilihan, semua orang terpaksa mengikuti perintah. Para pria yang masih waras membantu menebang pohon dan mengumpulkan kayu bakar di halaman vihara, membentuk tumpukan persegi setinggi kepala. Suara kapak dan kayu yang diseret terdengar di seluruh vihara, di bawah tatapan cemas warga desa. Ketika tumpukan kayu selesai, jasad Nit diangkat dari peti dan diletakkan di puncaknya. Kondisinya yang terbaring lurus di atas tumpukan kayu dengan hanya ditutupi kain putih tipis tampak begitu sunyi dan mengerikan. Saya memandangi pemandangan itu dengan hati yang pilu. Dengan pembakaran seperti ini, kami akan melihat setiap tahap prosesnya, melihat daging dan kulit dijilat api hingga hangus. Dan itulah yang paling saya takuti, bahwa kami harus menyaksikan pemandangan yang lebih mengerikan lagi. Langit yang tadinya cerah tiba-tiba mulai mendung dengan cepat. Awan hitam raksasa bergerak menutupi halaman vihara seolah-olah seseorang membentangkan kain hitam besar di langit. Juru pemakaman mencoba menyalakan obor untuk membakar tumpukan kayu, tetapi angin kencang berhembus kencang hingga api padam berulang kali. Butuh beberapa kali mencoba hingga akhirnya menyala. Dan pada detik di mana api dari obor menyentuh tumpukan kayu kering itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Petir menyambar dengan suara menggelegar hingga tanah bergetar, diikuti oleh hujan deras yang turun dengan dahsyat. Hujan deras itu turun seperti langit bocor dalam sekejap. Api yang baru saja menyala langsung padam total, asap putih mengepul kemana-mana. Warga desa berlarian mencari perlindungan di aula. Tetapi yang paling aneh adalah hujan deras ini hanya turun di area halaman vihara tempat tumpukan kayu itu berada. Di luar tembok vihara, matahari masih bersinar terik, jalanan masih kering, tidak ada setetes pun hujan. Saya berdiri gemetar di aula, memandangi hujan yang turun dengan derasnya seolah-olah itu adalah amarah alam atau mungkin amarah arwah Nit sendiri yang memerintahkan langit dan hujan untuk memadamkan api demi melindungi jasadnya. Air hujan membersihkan noda darah dan kotoran, mengalir turun dari tumpukan kayu, mewarnai tanah di sekitarnya menjadi merah pekat yang mengerikan. Ini bukan lagi kebetulan, melainkan unjuk kekuatan bahwa bahkan langit dan bumi pun berpihak padanya, tidak membiarkan siapapun menghancurkan jasad ini. Biksu Maisak memandangi semua kejadian itu dengan tatapan tenang, namun menyimpan kekhawatiran yang mendalam. Beliau menghela napas panjang sebelum menoleh dan berkata kepada warga desa yang panik, "Cukup sampai di sini, jangan dipaksa lagi." Biksu itu berbicara dengan suara datar namun tegas. Ibu Pertiwi tidak menerimanya. Api pun menolaknya. Jika dipaksa, hanya akan membawa malapetaka. Beliau menunjuk ke arah jasad Nit yang basah kuyup di atas tumpukan kayu dan memerintahkan juru pemakaman untuk mencari terpal tebal untuk menutupi jasadnya. Biarkan saja di situ, jangan dipindahkan. Karena dia ingin tetap seperti itu, biarkanlah dia sampai karmanya terselesaikan. Warga desa serentak mengangkat tangan ke atas kepala, menyetujui dengan lega bercampur takut. Tidak ada yang berani menentang perintah biksu, karena apa yang terjadi di depan mata mereka sudah di luar nalar. Malam itu, setelah semua orang pulang, vihara ini jatuh dalam keheningan yang lebih mencekam dari malam-malam sebelumnya. Jasad Nit yang ditutupi terpal hijau terbaring diam di atas tumpukan kayu tinggi di tengah desiran angin yang terdengar seperti tangisan seseorang. Saya ingat malam itu saya tidak bisa tidur sama sekali. Bayangan jasad di atas tumpukan kayu itu terus menghantui saya bahkan dalam tidur. Peringatan Biksu Maisak masih terngiang di telinga. Jangan melawan takdir. Tapi saya tidak bisa berhenti bertanya-tanya. Apakah membiarkan jenazah seperti ini
akan menyelesaikan masalah atau justru menjadi awal dari babak horor yang baru. Sejak hari itu, desa kami tidak pernah lagi merasakan kedamaian. Waktu berlalu hari demi hari, jasad Nit yang terbaring di atas tumpukan kayu di halaman vihara mulai menunjukkan kekuatannya dalam bentuk alami. Pembusukan, bau busuk yang menyengat dan memuakkan mulai menyebar dari vihara. Awalnya hanya bau samar, tetapi seiring berjalannya waktu, baunya semakin kuat hingga nyaris tak bisa bernapas. Bayangkan saja, mayat yang tidak diawetkan, tidak dibakar, dibiarkan di tempat terbuka terpapar panas dan angin, seberapa parah baunya. Kemanapun angin berhembus, warga desa di arah itu harus segera menutup pintu dan jendela. Mereka nyaris tidak bisa makan karena bau mayat selalu tercium. Anjing-anjing di desa juga mulai berperilaku aneh. Mereka akan berkumpul di sekitar pagar vihara dan melolong bersamaan pada waktu-waktu tertentu, seolah-olah mereka melihat atau mencium sesuatu yang tidak kami rasakan. Lebih parah lagi, jutaan lalat hijau mulai mengerubungi terpal yang menutupi jenazah. Suara kepakan sayap mereka berdengung seperti mesin kecil. Terdengar sangat mengerikan. Saya sendiri setiap kali harus melewati vihara, harus menutup hidung dan setengah berlari agar cepat berlalu. Tapi meskipun menahan napas, bau kematian itu tetap masuk ke hidung, menempel di pakaian dan rambut. Bahkan setelah mandi dan bersabun sampai bersih, bau itu seolah masih menempel di ujung hidung. Bau itu menjadi pengingat bahwa Nit masih di sana dan dia sedang mengirimkan sinyal kepada kami semua. Masalah bau busuk itu sudah sangat parah, tetapi apa yang terjadi setelahnya jauh lebih parah lagi. Karena begitu matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti desa, suara yang tidak ingin didengar oleh siapapun mulai terdengar. Di tengah keheningan malam, warga yang rumahnya dekat vihara semua mengatakan hal yang sama. Mereka mendengar suara wanita menangis. Suara itu terbawa angin, terdengar lirih, dingin dan menusuk hingga ke tulang. Suara isak tangis yang terdengar sedih bercampur dendam. Itu datang dari arah belakang vihara, tepat di tempat tumpukan kayu Nit berada. Bayangkan saja, di zaman tanpa listrik, tanpa lampu jalan, hanya ada kegelapan pekat di sekitar. Lalu tiba-tiba mendengar suara orang menangis bersahutan dengan lolongan anjing. Siapa yang berani keluar untuk melihat? Warga desa ketakutan, segera menutup pintu dan jendela rapat-rapat sejak senja. Tidak ada yang berani melewati tembok vihara setelah matahari terbenam. Bahkan para pemabuk yang biasanya suka berkumpul pun bubar lari tunggang langgang pulang ke rumah masing-masing. Ada cerita dari mulut ke mulut tentang sekelompok remaja yang iseng ingin menguji nyali, mengendap-endap mendekati pagar vihara. Apa yang mereka lihat membuat mereka demam berhari-hari. Mereka bilang, di bawah cahaya rembulan yang redup, mereka melihat bayangan hitam duduk menjuntaikan kaki di atas tumpukan kayu. Sosok itu bergetar, seperti orang yang sedang menangis terseduh-seduh sambil melambaikan tangan perlahan, memanggil mereka untuk mendekat. Sejak saat itu, jalan di depan vihara menjadi jalur terlarang yang tidak berani dilewati makhluk hidup manapun di malam hari. Karena semua orang tahu bahwa suara tangisan itu bukan hanya suara kesedihan, melainkan jebakan yang menunggu mangsa malang untuk terperangkap dalam jaring kematian. Sementara warga desa diliputi ketakutan oleh arwah Nit, orang yang paling menderita adalah Bibi Wanisa, ibunya. Bibi Wanisa terbaring sakit di tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus setiap hari, nyaris tidak menyentuh makanan. Dia hanya menangis dan meracau tentang putrinya. Bau busuk yang tercium dari vihara bagaikan pisau yang mengiris hatinya berulang kali. Dia menyalahkan dirinya sendiri, merasa gagal melindungi putrinya, merasa lemah karena membiarkan jasad putrinya dibakar hingga terjadi hal seperti ini. Sambil menangis, dia terus berkata pada foto Nit, "Maafkan ibu, nak. Maafkan ibu. Ibu yang jahat."
Kesedihan yang mendalam ditambah dengan kondisi fisik yang terus melemah membuat Bibi Wanisa jatuh sakit parah, demam tinggi, dan mengigau. Warga desa yang berbaik hati datang menjenguknya hanya bisa menggelengkan kepala dengan iba. Kondisinya saat itu seperti pohon tua yang menunggu tumbang. Dan pada suatu malam saat hujan gerimis, malam di mana suara tangisan dari vihara terdengar lebih menyayat dari biasanya, Bibi Wanisa pun pergi dengan tenang dengan air mata yang masih membasahi pipinya. Kepergian Bibi Wanisa seolah menjadi puncaknya. Nit kini benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Ayah, ibu, dan kerabat pun tidak ada. Dia benar-benar sendirian, baik di dunia orang hidup maupun di dunia arwah. Saya yakin kematian ibunya semakin menyulut api dendam di hati Nit. Karena orang yang paling dicintainya harus meninggal karena ketidakadilan ini. Desa ini tidak akan pernah damai lagi selama orang-orang jahat itu masih berkeliaran bebas. Suasana di desa setelah pemakaman Bibi Wanisa begitu muram dan mencekam. Warga desa segera mengadakan pemakaman sederhana dan cepat untuknya, membakar jasadnya di vihara desa lain karena tidak ada yang berani lagi mengadakan upacara di vihara yang sama. Kembali ke diri saya sendiri. Suatu sore saya membantu panen padi di sawah Paman Som. Setelah selesai, tuan rumah menjamu kami dengan baik, dengan lauk pauk dan arak putih. Sebagai remaja yang suka bicara besar dan ditambah pengaruh alkohol, saya minum bersama teman-teman sebaya hingga larut malam. Cahaya rembulan yang terang membuat rasa takut saya sedikit berkurang. Saat pulang, saya menolak tawaran teman untuk mengantar, berkata pada mereka, "Tidak perlu khawatir, aku sudah besar, aku tidak takut hantu." Lalu saya berjalan pulang sendirian, mengambil jalan pintas yang melewati belakang vihara, jalan yang menurut desas-desus sangat angker. Tapi saat itu, mabuk membuat saya lupa semua peringatan. Saya berjalan sambil bersiul dengan santai. Namun ketika mendekati tembok vihara, angin dingin tiba-tiba berhembus menerpa wajah. Dinginnya tidak wajar, membuat saya berhenti. Bulu kuduk saya serentak berdiri. Suara jangkrik yang tadinya ramai tiba-tiba hening, hanya tersisa suara napas saya yang terengah-engah. Saya berdiri kaku di depan gerbang vihara. Mata saya perlahan melirik ke dalam melalui celah tembok tua. Satu sisi hati saya takut, tapi sisi lain rasa penasaran mendorong saya untuk melangkah mendekati kematian tanpa saya sadari. Karena penasaran bercampur mabuk, saya memutuskan untuk menahan napas dan mengintip melalui celah tembok vihara. Cahaya bulan malam itu begitu terang hingga semuanya terlihat jelas seperti siang hari. Halaman vihara yang luas tampak sunyi. Hanya ada tumpukan kayu bakar besar yang berdiri tegak di tengah seperti monumen kematian. Dan di atas tumpukan kayu itulah apa yang saya lihat membuat darah di tubuh saya membeku hingga ke tulang. Saya melihat seorang wanita berambut panjang terurai duduk menjuntaikan kaki di atas tumpukan kayu itu, membelakangi saya. Dia sedang menunduk, melakukan sesuatu pada apa yang ada di bawah terpal. Saya mencoba melihat lebih jelas, dan pemandangan yang muncul membuat saya hampir berhenti bernapas. Dia perlahan mengangkat terpal hijau yang menutupi jasad Nit, memperlihatkan mayat yang mulai membengkak dan mengeluarkan bau busuk. Tapi yang paling mengerikan adalah perbuatannya. Wanita itu mengelus wajah busuk mayat itu dengan lembut, seperti seorang ibu yang sedang menidurkan anaknya. Lalu dia mengambil sebuah sisir dan dengan hati-hati menyisir rambut mayat yang kusut dan rontok itu helai demi helai. Dengan sangat lembut, suara tangisan lirih terdengar di telinga saya. Suara yang penuh dengan cinta dan kerinduan yang mendalam. Detik itu, kesadaran saya mulai kembali jernih. Rasa mabuk hilang seketika. Saya langsung sadar bahwa wanita yang duduk di atas sana
bukanlah orang lain, melainkan arwah Nit yang sedang menangis dan merias jasadnya yang membusuk dengan rasa sakit karena tidak bisa melepaskan raganya. Saya berdiri kaku, kaki seolah terpaku di tanah. Ingin berbalik dan lari, tapi tubuh saya tidak mau menuruti perintah. Mata saya terpaku pada sosok di atas tumpukan kayu itu. Dan saat itulah momen mengerikan terjadi. Seolah tahu ada yang mengintip, suara tangisannya berhenti seketika. Suasana di sekitar menjadi hening hingga saya bisa mendengar detak jantung saya sendiri. Wanita itu perlahan menghentikan tangannya yang sedang menyisir, lalu perlahan menoleh ke arah tembok vihara. Perlahan-lahan. Detik di mana wajahnya berbalik dan menatap mata saya adalah detik yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Wajah itu cantik seperti bidadari, tapi pucat pasi tanpa warna darah. Dan sepasang mata itu, mata yang menatap saya, merah, menyala, dan penuh dengan dendam yang begitu kuat hingga saya merasa kulit saya perih. Dia menyeringai lebar, sangat lebar hingga tidak wajar, memperlihatkan gigi yang hitam. Lalu suara jeritan melengking keluar dari mulutnya. Ki. Suara itu menghantam telinga saya hingga saya harus menutupnya karena sakit. Kesadaran saya hilang seketika. Saya berteriak sekuat tenaga karena ketakutan yang luar biasa. Lalu berlari tanpa menoleh ke belakang. Tidak peduli duri atau ranting yang menggores hingga berdarah. Saya berlari, dan terus berlari hingga tiba di depan rumah. Lalu jatuh pingsan di tangga dengan bayangan wajah itu yang masih menghantui. Keesokan paginya saya bangun dengan demam tinggi, tubuh panas dan kepala berdenyut seperti mau pecah. Ayah dan ibu merawat dan mengompres saya. Namun belum sempat saya makan bubur, suara keributan terdengar lagi dari depan desa. Kali ini bukan hanya warga biasa, tapi ada mobil polisi dari kota yang berlalu lalang. Debu beterbangan, suara sirine meraung-raung. Warga desa yang belum pulih dari ketakutan hantu harus dikejutkan lagi dengan hal ini. Saya memapah tubuh saya yang lemah ke balai-balai depan rumah. Saya dengar mereka berbicara bahwa ada seorang polisi dari kota yang hilang sejak semalam, hilang tanpa jejak. Teman-temannya mencoba menghubunginya melalui radio tapi tidak ada jawaban. Firasat saya langsung mengatakan bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Vihara dan Nick. Warga mulai bergosip. Ada yang bilang polisi itu mungkin mangkir kerja. Ada yang bilang mungkin mabuk dan tertidur di suatu tempat. Tapi kemudian kabar buruk datang lebih cepat dari dugaan. Seseorang berlari dengan wajah panik dari arah vihara, berteriak bahwa polisi yang hilang sudah ditemukan, tapi dalam kondisi yang tidak baik. Polisi dan puluhan warga desa segera bergegas ke vihara. Saya sendiri, yang kondisinya hampir tidak kuat, memaksakan diri dibantu ayah berjalan ke sana untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Setibanya di gerbang vihara, suasananya begitu suram dan mencekam. Beberapa polisi berdiri dengan wajah pucat. Beberapa bahkan memalingkan muka dan muntah. Di tengah keheningan yang menakutkan, semua mata tertuju pada satu titik di depan tumpukan kayu bakar Nit. Pemandangan yang tersaji di depan mata semua orang saat itu adalah sosok polisi muda yang hilang sedang berlutut di tanah becek di depan tumpukan kayu tempat jasad Nit membusuk. Kondisinya sangat mengenaskan. Seragamnya dilepas dan diletakkan di sampingnya. Hanya menyisakan kaos dalam putih yang kotor oleh lumpur dan darah. Dia menundukkan kepala hingga dahinya menyentuh tanah dalam posisi bersujud memohon ampun. Tubuhnya kaku dan dingin seperti batu. Tapi ketika petugas penyelamat menyentuh dan mencoba membalikan tubuhnya, seruan kaget terdengar di seluruh vihara. Wajah polisi itu terdistorsi oleh kengerian yang luar biasa. Matanya melotot hampir keluar. Dari hidung dan mulutnya mengalir darah hitam pekat tanpa henti.
Kondisinya seolah organ dalamnya diremas hingga hancur, atau jantungnya diremas oleh sesuatu yang tak terlihat hingga pecah. Warga desa yang melihat kejadian itu mulai berbisik-bisik, mengatakan ini bukan kematian biasa, melainkan dipaksa oleh hantu untuk meminta maaf atau diseret oleh arwah penendam Nit untuk dihukum setimpal dengan perbuatannya. Rekan-rekan polisinya tampak pucat dan gemetar, bahkan tidak berani menatap mayat temannya sendiri. Karena jauh di lubuk hati, mungkin mereka tahu persis mengapa teman mereka harus berakhir dengan cara yang begitu mengenaskan di tempat ini. Setelah kejadian polisi yang mati mengenaskan di depan tumpukan kayu, ceritanya tidak berakhir di situ. Justru merembet ke kantor polisi, tempat yang seharusnya menjadi zona aman dan sakral. Desas-desus tentang hantu mulai menyebar di seluruh kantor polisi, hingga hampir tidak ada polisi yang berani berjaga malam. Kabar angin mengatakan bahwa setiap malam akan tercium bau busuk seperti bau mayat di seluruh sel tahanan dan ruang interogasi, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Terlebih lagi, banyak polisi yang jaga malam mengalami kejadian aneh. Ada yang bercerita dengan suara gemetar bahwa mereka melihat seorang wanita berambut panjang dengan sarung basah berdiri di dalam sel kosong, menatap keluar dengan tatapan penuh dendam. Malam lain, terdengar suara tangisan pilu dari bawah tangga kantor polisi. Ketika disorot dengan senter, tidak ada siapa-siapa. Hanya ada jejak kaki basah yang memanjang hingga ke lantai 2 dan menghilang di depan ruangan kepala polisi. Rasa takut mulai menggerogoti jiwa para polisi hingga mereka menjadi paranoid. Dari yang tadinya penegak hukum yang gagah berani, kini menjadi penakut yang waspada bahkan terhadap bayangan mereka sendiri. Warga desa mulai berbisik bahwa ini adalah balasan dari Nit yang mengikutinya hingga ke sarang penjahat. Seragam coklat yang pernah melindungi mereka kini tidak ada artinya saat berhadapan dengan hukum karma yang tak terlihat dan sedang memburu mereka tanpa henti. Tekanan dari orang hidup dan orang mati menghantam kantor polisi itu dengan keras. Baik dari warga desa yang mulai bersatu untuk menekan maupun dari kengerian arwah Nit yang semakin menjadi-jadi. Akhirnya, rahasia yang disimpan rapat-rapat tidak bisa lagi disembunyikan. Beberapa polisi rendahan yang tidak tahan dengan tekanan dan rasa takut mulai membuka mulut, mengungkapkan kebenaran yang menjijikkan dan membuat warga desa tidak bisa menerimanya. Ternyata pada malam kejadian, Nit tidak diculik oleh perampok, melainkan oleh sekelompok polisi itu sendiri yang memancingnya ke pinggir hutan. Polisi yang mati di depan tumpukan kayu adalah pemimpinnya. Mereka beramai-ramai menganiaya dan merenggut kehormatannya dengan kejam. Ketika Nit melawan dan mengancam akan melapor, mereka berniat membunuhnya untuk membungkamnya. Namun beruntung, Nit hanya pingsan dan berhasil selamat. Ketika Nit selamat dan mengingat wajah mereka dengan jelas, mereka menggunakan kekuasaan mereka untuk mengancam dan menekan Bibi Wanisa dan Nit hingga mereka tidak berdaya. Akhirnya, Nit memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri, untuk lari dari aib dan menuntut keadilan dengan arwahnya. Ketika kebenaran terungkap, warga desa sangat marah, mengutuk polisi-polisi jahat itu. Kasus ini berbalik 180 derajat. Penegak hukum justru menjadi pelanggar hukum, dan yang lebih mengerikan lagi, desas-desus mengatakan bahwa semua polisi yang terlibat dalam kejadian itu berakhir dengan tragis. Ada yang mengalami kecelakaan, ada yang menjadi gila hingga harus diberhentikan dari dinas. Seolah-olah kutukan dalam surat Nit sedang menagih utang mereka satu persatu dengan setimpal. Ketika orang jahat telah menerima ganjaran dan keadilan telah ditegakkan untuk arwah Nit, suasana di desa yang tadinya berat mulai terasa lebih ringan. Biksu Maisak melihat bahwa ini adalah waktu yang tepat, lalu mengumumkan kepada warga desa untuk membantu mempersiapkan upacara kremasi untuk Nit sekali lagi. Kali ini tidak ada yang menolak atau merasa takut. Semua orang bergotong royong dengan tulus untuk mengantarkan arwah gadis malang itu ke alam yang lebih baik. Upacara diadakan di halaman vihara
di depan tumpukan kayu yang sama. Tapi kali ini, persiapan bunga, dupa, lilin, dan sesajen dilakukan dengan lengkap sesuai tradisi. Biksu Maisak mulai melantunkan doa untuk arwah dengan suara yang penuh belas kasih dan kekuatan. Beliau memohon maaf atas nama Nit dan memintanya untuk mengampuni semua makhluk, melepaskan semua dendam, dan pergi ke alam yang lebih baik. Begitu juru pemakaman menyalakan api di tumpukan kayu, api langsung berkobar dengan mudah, sangat berbeda dari sebelumnya. Asap putih mengepul lurus ke langit dalam satu garis panjang, tidak pecah atau tertiup angin kembali. Warga desa yang hadir menangkupkan tangan berdoa dengan air mata haru karena semua orang merasa bahwa Nit telah menerima permintaan maaf ini. Dendamnya telah terbakar habis bersama api, hanya menyisakan abu kenangan. Akhirnya, jasad Nit menjadi abu dan kembali ke Ibu Pertiwi dengan sempurna. Menutup legenda kengerian dan ketidakadilan yang telah lama menyelimuti desa ini, hanya menyisakan pelajaran berharga bahwa hukum karma selalu adil, tidak peduli siapapun Anda. Itulah akhir dari legenda krematorium meledak. Kisah Nit yang mengajarkan kita bahwa hukum karma selalu adil. Tidak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang atau seberapa rapat mereka mencoba menutupi kesalahan, pada akhirnya tidak ada yang bisa lari dari akibat perbuatannya sendiri. Meskipun hukum dunia mungkin tidak bisa menjangkaunya, hukum arwah dan kematian akan datang menuntut keadilan hingga tuntas. Para pendengar, apakah Anda merasa merinding atau punya pendapat lain? Silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jika tidak ingin ketinggalan cerita seram berikutnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk hari ini, selamat tinggal.